Politik cuci tangan Partai Demokrasi Indonesia. Kita akan bicara tentang perilaku politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang hari ini tampak merasa tidak bersalah, tampak merasa tidak bertanggung jawab terkait dengan apa yang kemudian terjadi pada realitas atau fenomena politik di Indonesia akhir-akhir ini. Kita akan bahas tentang perilaku politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di ruang bukan partai politik. Selamat datang teman-teman di channel Ruang Publik, ya sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita meninggikan argumentasi, bukan suara apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion but argument. Nah, teman-teman, sebelum kita bincang tentang hal itu, saya ingin menunjukkan dua buku yang sedang saya baca-baca. Yang satu tentu teman-teman tahu persis Bang Gede Prama ya, seorang yang spiritualis yang tinggal di Bali kalau tidak keliru, menulis beberapa buku ya. Sebenarnya saya ini buku sudah sangat lama yang saya miliki, sejak tahun 2003 ya, berarti 21 tahun sudah ada di tangan saya dan masih bagus-bagus saja. Dan mulai saya baca kembali bersama dengan buku yang ditulis oleh Josh Clason tentang The Richest Man in Babylon ya. Orang terkaya di Babylon, rahasia sukses tak lekang zaman. Jadi dua buku ini saya baca dalam minggu ini untuk melengkapi isi atau edisi kita di channel terkait dengan inspirasi dan motivasi di Bukan Motivator Hebat. Teman-teman yang suka dengan isu atau topik di seputar motivasi dan inspirasi, teman-teman bisa bergabung di channel kita Bukan Motivator Hebat. Baik, kita kembali dulu ke masalah kita ya, persoalan meminta pertanggungjawaban kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait dengan perilaku politik dari elit-elit partai yang kelihatannya seolah-olah sedang mencuci tangan, sengkot, mencuci dosa-dosa atau pelanggaran-pelanggaran politik yang mereka lakukan, baik untuk elit-elit yang tidak berada di dalam birokrasi, tetapi di dalam eksekutif, tetapi juga di yudikatif dan juga di ranah-ranah yang lain. Nah, pasalnya tentu kita lihat sampai hari ini, apa serbuan kelompok-kelompok tertentu ya, terhadap Pak Jokowi dan terah beliau, sebut saja Gibran dan juga Pak Bobi Nasution, itu tidak pernah surut, bahkan terus semakin kencang. Dan anehnya, sayangnya, yang juga justru menajamkan persoalan itu adalah, yang menunjuknya itu adalah jari PDIP ya, seolah-olah mengatakan bahwa ini bukan salah kami, ini bukan dosa kami, ini bukan maunya kami ya, tetapi maunya dan dosa kesalahan mereka-mereka yang ditunjuk atau yang sedang dipercakapkan oleh publik. Nah, yang menjadi menarik persoalan ini adalah politik cuci tangannya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini abai terhadap mekanisme partai yang senantiasa membesarkan, memball up, mengunderline dari apa yang mereka sering katakan petugas partai. Komitmen penuh terkait dengan petugas partai. Dan kita sudah tahu persis bahwa Jokowi memimpin persis 9 tahun sebelum masa konfrontasi secara internal, konflik internal itu berlangsung. Artinya selama 9 tahun Jokowi berada di bawah penugasan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan tentu cukup aneh kalau kemudian perjalanan kinerja Jokowi selama 9 tahun ya, di luar 1 tahun terakhir terkait dengan konflik mereka, itu kemudian merupakan tanggung jawab sepenuhnya oleh Jokowi ya, dan kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sibuk untuk cuci tangan ya, seolah-olah bahwa mereka bersih, mereka tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Padahal jelas rekomendasi mereka terkait dengan penugasan Pak Jokowi itu menunjukkan bahwa petugas partai itu hanya melaksanakan tugas dan perintah dari partai yang menugasinya, dari pimpinan yang menugaskan dirinya. Karena itu sulit logika publik ini kemudian diajak untuk berdamai dan bersepakat dengan elit-elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengatakan bahwa dosanya ada pada Pak Jokowi dan juga pada mereka-mereka yang dimusuhi ya,
atau disebut saja mulai dipisahkan dari kelompok-kelompok elit mereka. Nah, disinilah bentuk politik cuci tangan yang menurut saya ini tidak wise, tidak bermoral, tidak beretik ya. Harusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengambil tanggung jawab itu, bukan hanya sekedar mengatakan menyesal, tetapi ya bentuk pertanggungjawabannya adalah bahwa merekalah yang mengirim, yang menjadikan Jokowi sebagai pemimpin di negara ini dengan berbagai macam kebijakan yang selama 9 tahun itu tidak pernah ada masalah. Setidaknya bagi publik yang tidak punya akses dalam dinamika konflik secara internal. Nah, inilah yang kemudian perlu kita ingatkan kembali. Sampai hari ini PDIP tidak berubah. Perilakunya masih sama. Selalu bermain game salah-salahan, menyalahkan orang lain, menunjuk kesalahan pada orang lain, abai terhadap dengan apa yang terjadi pada diri. Sebab sekali lagi variabel kausalitasnya ya diabaikan, sumber penugasan diabaikan. Seolah-olah mau mengatakan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bersih dari semua kesalahan-kesalahan yang dituduhkan oleh masyarakat, kelompok-kelompok tertentu kepada Pak Jokowi. Sehingga saya menilai bahwa PDIP perlu bersikap secara kesatria untuk mengatakan bahwa kami bertanggung jawab terkait dengan ya kinerja Pak Jokowi dalam kurun waktu setidaknya 9 tahun. Ya, tidak abaikanlah persoalan 1 tahun karena kita mengerti ada konflik yang menyeberangkan atau menghadirkan pikiran politik yang berseberangan dengan Pak Jokowi dan sebagainya. Nah, di titik ini saya kira mari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tataplah telapak tangan Anda untuk melihatkan betapa merahnya tangan Anda, semerah ya apa yang Anda tuduhkan kepada Pak Jokowi. Itu jika elit-elit partai atau PDIP setuju dengan apa yang saya sampaikan. Tetapi kalau memang ya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menganggap bahwa mereka bersih, maka sebenarnya ini mudah saja untuk mengatakan dengan demikian Pak Jokowi juga bersih dari berbagai macam tuduhan-tuduhan. Sebab bagaimanapun beliau adalah petugas Anda ya dalam pengertian kearifan politik yang PDIP anut. Nah, disinilah kita mesti tegas. Kalau PDIP sekali lagi menyatakan bahwa mereka betul-betul sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pilar demokrasi, pilar pembangun bangsa, saya kira tidak ada salahnya untuk berani mulai hari ini tegas untuk mengatakan bahwa Jokowi memiliki kontribusi yang sangat signifikan bagi pembangunan bangsa dan negara. Secara automatically, maka orang baru bisa percaya bahwa PDIP memang bermoncong putih, bukan bermoncong hitam, sebagaimana yang terus-menerus ditunjukkan di ruang media sosial. Hari ini kita akan gugat PDIP secara terus-menerus, secara moral, secara etik, untuk tidak lagi ya menyebut petugas partai kalau tidak ingin bertanggung jawab terkait dengan para petugas-petugasnya, bukan partai politik.